Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yolanda Puspaketikasari dari Biologi kelas A dengan NIM 08041182530005. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, mekanisme, sama fungsi dari apoptosis. Saya berasal dari kelompok 4 di mata kuliah Biologi Sel. Jadi, apoptosis itu adalah kematian sel terprogram yang bersifat teratur dan kembali. Nah, pengertian panjangnya adalah proses spesifik yang menyebabkan kematian sel melalui mekanisme tertentu dengan mengaktifkan jalur intraseluler yang memicu terjadinya perubahan seluler. Proses ini berfungsi untuk mengeliminasikan sel-sel yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan dan merupakan proses yang sangat teratur. Tujuan dari apoptosis sendiri atau fungsi dari apoptosis adalah untuk membuang sel rusak atau berbahaya tanpa menyebabkan peradangan guna menjaga keseimbangan jumlah sel dalam tubuh. Jalur aktivitas untuk apoptosis ada dua rute utama yang akan berakhir pada aktivasi enzim caspase atau eksekutor kematian sel. Nah, yang pertama ada jalur intrinsik mitokondria dipicu dari dalam sel atau kerusakan DNA atau stres akan diatur oleh protein keluarga BCL2, protein Bax yang membuat lubang di mitokondria untuk melepas sitokrom C. Yang kedua ada jalur ekstrinsik atau reseptor kematian. Nah, ini akan dipicu oleh sinyal dari luar sel, yaitu sistem imun. Ligan berikatan dengan reseptor di permukaan sel untuk mengaktifkan caspase. Intrinsik tadi, sinyal intraselulernya meliputi kerusakan DNA, kekurangan faktor pertumbuhan, dan kekurangan sitokin. Sedangkan jalur ekstrinsik tadi, sinyal ekstraselulernya yang paling umum adalah sinyal pemicu kematian yang dihasilkan oleh sel T, sitoktosis dari sistem kekebalan sebagai respon terhadap sel yang rusak atau terinfeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan apoptosis dan kanker. Jadi, kanker itu muncul bukan karena selnya membelah terlalu cepat, melainkan karena selnya itu gagal mati. Nah, penghindaran kematian itu terjadi karena sel kanker memanipulasi protein, meningkatkan anti-apoptotik seperti BCL2, dan menurunkan pro-apoptotik seperti Bax, yang akan membuatnya bertahan hidup meskipun sudah rusak. Resistensinya, seiring perkembangannya, sel kanker akan menjadi semakin kebal terhadap sinyal kematian, sehingga menyebabkan kegagalan kemoterapi konvensional. Akumulasi defek genetik multiple yang mengganggu kontrol pertumbuhan normal, diferensiasi, dan jalur apoptosis menjadi prinsip utama dalam perkembangan kanker kolorektal. Pada tahap awal progresi neoplastik, sel tumor itu menjadi lebih sensitif terhadap agen yang memicu apoptosis. Sementara itu, sel yang mengalami progresi akan menjadi resisten terhadap stimulasi dari apoptosis. Oleh karena itu, sebagian besar agen kemoterapi atau radiasi memanfaatkan jalur apoptosis untuk memicu kematian dari sel kanker. Terdapat strategi terapi baru yang memfokuskan pengobatan di masa depan dengan mengaktifkan kembali jalur apoptosis menggunakan senyawa yang lebih aman. Yang pertama, ada agen alami atau fitokimia. Nah, senyawanya itu berupa kurkumin atau kunyit, ekstrak meniran, dan graviola terbukti yang akan mampu memicu kembali apoptosis pada sel kanker dengan menghambat protein penyelamat yaitu BCL2. Strategi terapi baru yang kedua ada nanoteknologi. Penggunaan nanopartikel nanti atau seperti cakram nano digunakan untuk meningkatkan daya serap obat alami dalam tubuh agar pengiriman langsung tepat sasaran ke sel kanker tanpa merusak sel sehat. Selain hubungan antara kanker dan apoptosis tadi, saya juga akan menjelaskan contoh spesifik dari apoptosis. Pada perkembangan embrio, pada awal perkembangan janin nanti, jari tangan dan kaki itu saling menempel atau berselapun. Nah, apoptosis tadi perannya menghilangkan sel-sel di antara jari-jari tersebut, sehingga jari-jarinya menjadi terpisah, tidak menempel satu sama lain karena sel-selnya tadi sudah dihilangkan oleh apoptosis.
spesifik keduanya ada pergantian sel kulit. Sel-sel kulit yang sudah tua atau rusak mengalami apoptosis yang akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Contoh spesifik ketiga ada eliminasi sel terinfeksi virus, di mana sel T nanti dalam sistem kekebalan tubuh memicu apoptosis pada hepatosit atau sel hati yang terinfeksi virus untuk menghentikan penyebaran infeksi. Spesifik 4 ada mekanisme pertahanan atau kerusakan DNA. Jika sel mengalami kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki, misalnya akibat radiasi UV, nah sel nanti akan melakukan apoptosis untuk mencegah sel tersebut menjadi kanker. Contoh spesifik berikutnya ada pergantian sel darah. Sel darah merah yang telah memiliki umur terbatas sekitar 120 hari sebelum akhirnya mati karena proses dari apoptosis. Selain apoptosis ada juga istilah nekrosis. Nah, di nekrosis itu kematian sel itu cedera yang merusak jaringan di sekitarnya, sedangkan apoptosis itu tidak merusak sel sekitarnya karena tanpa apoptosis selnya nanti yang rusak akan berkembang sehingga menghambat fungsi jaringan-jaringan di lainnya. Apoptosis itu berjalan rapi, selnya itu mengkerut, dan fragmen selnya itu diserap oleh sel imun tanpa merusak jaringan di sekitarnya. Keberhasilan terapi kanker di masa depan nanti sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memulihkan keseimbangan antara pertumbuhan sel dan kematian sel, yaitu apoptosis tadi, terutama melalui inovasi senyawa alami dan teknologi pengantaran obat yang presisi. Jadi adalah penjelasan saya mengenai apoptosis, fungsi, hubungannya dengan kanker, dan mekanisme dari dua jalur utamanya. Sekian penjelasan tentang apoptosis saya di video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye bye.